Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan tentang perhitungan harga pokok per unit mie ayam cetok dengan metode proses costing. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Salsa Asih Suciati dengan NIM 235009127 beserta rekan saya Taufik Akbar dengan NIM 235009124, Mutiara Citra dengan NIM 235009125, MRG Gusniawan dengan NIM 235009126, Ade Firmansyah dengan NIM 235009128, Siska Febrianti dengan NIM 235009129, dan Rike Saki dengan NIM 235009130, dan Tri Utari dengan NIM 235009131. Selanjutnya, materi akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen biaya. Manajemen biaya adalah pendekatan dan aktivitas manajer untuk menggunakan sumber daya guna meningkatkan nilai bagi pelanggan dan untuk mencapai tujuan organisasi. Keputusan manajer biaya mencakup keputusan seperti apakah akan masuk pasar baru, menerapkan proses organisasi baru, dan mengubah desain produk, yaitu menurut Horgen et al. 2012. Ada proses costing. Proses costing merupakan sistem kalkulasi biaya yang digunakan oleh perusahaan yang memproduksi produk yang sama secara terus-menerus, di mana metode akuntansi yang menelusuri dan mengakumulasi biaya langsung dan mengalokasikan biaya tidak langsung dalam proses manufaktur. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya MRG Gusniawan dengan NIM 2350091226 akan menjelaskan tentang biaya bahan baku dan biaya overhead pabrik. Untuk yang pertama, saya akan membahas tentang biaya bahan baku dulu. Jadi, biaya bahan baku merupakan suatu biaya yang dikeluarkan supaya bisa mendapatkan bahan baku yang siap untuk digunakan, yang dimana di dalamnya juga mengacu berbagai biaya, yakni penyimpanan, angkut, serta biaya operasional di dalamnya. Maka biaya ini adalah biaya yang merupakan biaya berpengaruh besar saat sedang pembuatan suatu produk. Bahan baku ini nantinya bisa digunakan sebagai klasifikasi untuk menjadikan bahan baku secara langsung maupun bahan baku secara tidak langsung. Intinya, biaya bahan baku itu sangat berpengaruh untuk membuat suatu produk. Dan yang selanjutnya, saya akan membahas tentang biaya overhead pabrik. Untuk biaya overhead pabrik ialah biaya semua biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya bahan baku langsung, semua dibebankan kepada produk. Seperti itu. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya Margi Gusniawan. Selanjutnya dilanjut oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja atau BTK merupakan usaha fisik atau mental yang dikeluarkan karyawan untuk mengelola produk. Biaya tenaga kerja adalah harga yang dibebankan untuk menggunakan tenaga kerja manusia tersebut. 1. Biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung adalah bagian dari upah atau gaji yang dapat secara khusus dan konsisten ditugaskan atau berhubungan dengan pembuatan produk. Yang kedua, biaya tenaga kerja tidak langsung. Biaya tenaga kerja tidak langsung merupakan gaji atau upah tenaga kerja bagian produksi yang terlibat secara langsung dalam proses pengerjaan bahan menjadi produk jadi. Sekian.
Untuk biaya bahan baku ada dua. Yang pertama ada bahan langsung. Yang pertama ayam 3 kg. Harga per kilogramnya 45.000. Total harganya menjadi 135.000. Yang kedua ada mie ayam beratnya 7 kg. Per kilogramnya 13.000. Totalnya 91.000. Yang kedua ada bahan tidak langsung. Yang pertama ada sawi 3 kg. 1 gramnya 10.000, totalnya 30.000. Kecap 2 bungkus 10.000, totalnya jadi 20.000. Saus 4 bungkus 5.000, totalnya menjadi 20.000. Selanjutnya ada sambal 1 bungkus 10.000. Terus ada bawang putih 67 gram 3.300, bawang merah 67 gram 3.000, garam 1 bungkus 2.000 rupiah, kemiri 17 gram 900 perak, micin 33 gram 1.500, gula jawa 67 gram 1.200. Selanjutnya ada gula pasir 67 gram 1.200 dan totalnya 1.200. Daun salam setengah ikat 1.332.000. Laos 67 gram 1.000. Sereh 67 gram 6.666. Air 3 galon 5.000. Daun bawang setengah kilogram 10.000. Nabati 1 bungkus 10.000. Merica 1 bungkus 6.000. Selanjutnya untuk biaya tenaga kerja ada untuk karyawan harganya 60.000. Untuk selanjutnya ada biaya overhead pabrik atau BOP. Adalah semua biaya-biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya bahan baku langsung. Semua biaya dibebankan kepada produk. Selanjutnya ada biaya overhead pabrik atau BOP dari UMKM yang kami teliti. Yang pertama ada penyusutan panci dengan jumlah 1 panci dengan harga 720 dan totalnya 720. Yang kedua ada penyusutan serok mie dengan jumlah 1 serok mie dengan harga 150 dan totalnya 150. Yang ketiga ada penyusutan mangkok dengan jumlah 42 mangkok dengan harga 600 dan totalnya 600. Yang keempat ada penyusutan sendok dan garpu dengan jumlah 42 sendok dan garpu dengan harga 450 dan totalnya 450. Yang kelima ada penyusutan gelas dengan jumlah 42 gelas dengan harga 300 dan totalnya 300. Yang keenam ada penyusutan gerobak dengan jumlah 1 gerobak dengan harga 3.600 dengan total 3.600. Yang ketujuh ada penyusutan ruko dengan jumlah 1 ruko dengan harga 29.000 dan totalnya 29.000. Yang kedelapan ada penyusutan chopper dengan jumlah 1 chopper dengan harga 715 dengan total 715. Yang kesembilan ada beban angkut dengan jumlah 1 liter bensin dengan harga 13.000 dan totalnya 13.000. Dan yang terakhir ada beban listrik dengan harga 1.666 dengan total 1.666. Dan jumlah dari keseluruhan dari penyusutan panci sampai beban listrik itu adalah 50.201 dengan HPP 457.300. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutiara Cita Dewi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang laporan perhitungan metode proses costing. Nah, bisa dilihat dari data di atas. GPP ke departemen A-nya itu ada 100. Dari departemen A ke GPJ-nya ada 90. Biaya produksinya BBB 347.099 rupiah. Terus BTK-nya 60.000, BOP-nya 50.201. Terus PDP-nya ada 10, TK penyelesaiannya untuk BBB adalah 100% dan BTK 80%. Lalu
data-data tersebut kita masukin ke dalam tabel, misalnya elemen biaya, biaya produksi, ekuivalensi, harga atau KG. Lalu elemen biayanya tuh kita masukin yang BBB, BTK, BOP, terus biaya produksinya, jumlah mereka yang tadi udah disebutin. Habis itu kita cari ekuivalensinya, kayak misalnya yang BBB ini 90 ditambah 10 dikali 100 sama dengan 100. Abis itu kalau misalnya si ekuivalensinya ini udah dicari dan udah ketemu, abis itu kita bagi sama yang biaya produksi. Jadi kayak 347.009 rupiah dibagi 100. Nah hasilnya kita simpen di harga atau KG. Di sini kan yang BBB itu berarti hasilnya 3.470,99. Nah, yang BTK sama BOP-nya juga gitu, cuma beda di persenannya aja. Nah, habis itu si harga atau KG yang jumlah-jumlahnya udah ada ini kita jumlahin semuanya. Nah, di sini kan jumlahnya 4.595,49. Nah, harusnya di dalam tabel ini biaya produksinya juga kita jumlahin. Nah, yang ini tuh jumlahnya 457.300. Habis itu kalau udah tabelnya udah dicari semua, terus kita langsung cari harga pokok yang ditransfer ke GPJ. Nah, yang ditransfernya ke GPJ jadinya 90 dikali 4.595,49 dikali 90 gitu kan. Nah, hasilnya tuh 413.594,1. Jadi itu tuh si hasilnya itu tuh harga pokok yang ditransfer ke GPJ. Nah, kalau udah kita langsung cari harga pokok PDP. Kayak yang biaya bahan baku ini 10 dikali 100% dikali 3.470,99 sama dengan 34.709,9. Nah, si 3.470,99 nya itu dari tabel yang harga per KG. Kayak kan yang BBB itu 3.470,99 kan. Begitupun yang biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik gitu. Mereka digituin juga. Terus abis itu ya yang jumlah-jumlahnya ini kita jumlahin lagi, ketiga jumlah ini tuh kita jumlahin lagi. Nah, di sini dapatnya 43.705,9. Kalau udah ada hasilnya gini, kita langsung ke pembuktian. Pembuktiannya tuh total biaya produksi sama dengan harga pokok ditransfer ke GPJ ditambah harga pokok DPD. Nah, ya pertama-tama kita tambahin dulu nih si 413.594,1 ini kita tambahin sama 43.705,9. Itu tuh dari harga yang pokok ditransfer ke GPJ sebelumnya sama harga pokok PDP hasil mereka. Nah, habis itu kalau misalnya harga pokok harga yang ditambahin ini udah sama total biaya produksi yang 457.300, berarti kita udah selesai, soalnya di pembuktiannya kita udah balance gitu. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan laba rugi per hari dari UMKM mie ayam cetok. Di sini ada pendapatan yang didapatkan dari penjualan mie ayam, yaitu 8.000 dikali 100 porsi per harinya, jadi Rp800.000. Potongan penjualan 8.000 dikali 2 porsi, jadi 16.000. Lalu mendapatkan total pendapatan dari hasil 800.000 dikurangi 16.000. Hasilnya 784.000.
Di sini ada harga pokok penjualan. Menghitungnya yaitu 4.573 dikali 100 porsi. Jadi 457.300. Laba kotornya didapatkan dari 784.000 dikurangi 457.300. Hasilnya laba kotornya yaitu 326.700. Lalu di sini ada beban operasional. Yang pertama ada tenaga kerja, jumlahnya 60.000, biaya overhead pabrik jumlahnya 50.201 rupiah. Lalu mendapatkan laba bersih dari 326.700 dikurangi 60.000 dikurangi 50.201 rupiah. Hasilnya yaitu 216.499 rupiah. Itu laba bersihnya. Selanjutnya yaitu ada laporan harga jual per unit, di mana yang pertama yaitu harga jual yang ditetapkan mie ayam sebesar 8.000 per porsi. Maka omset yang dihasilkannya itu 800.000 dibagi 8.000 per porsi, maka yang dihasilkan 100.000 100 porsi per hari. Lalu menentukan harga jual produk dengan metode cost plus pricing. Harga pokok penjualan yang dihasilkan yaitu 457.300, maka HPP per unitnya itu 457.300 dibagi 100, yaitu 4.573 per unit atau per porsi. Lalu laba yang diinginkan yaitu 457.300 dibagi 800.000 dikali 100%, maka 57,16%. Maka harga jual per unitnya yaitu dihitung dengan menggunakan HPP ditambah laba yang diinginkan dikali HPP, yaitu 457.300 ditambah 57,16% dikali 457.300, yaitu 718.692,68. Lalu dibagi 100, karena dibagi 100 porsi yaitu 7.186, yang kemudian dibulatkan menjadi 8.000 per porsi atau per unitnya. Dan saya akan menjelaskan kesimpulan ya, dari hasil yang kami teliti dan observasi bahwa Pak Madiarto yang berjualan mie ayam dengan metode proses costing, maka Pak Mardianto mendapatkan laba bersih sebesar Rp216.499 dengan penjualannya sebesar 800.000, 100 kali 8.000 ya. Lalu harga yang ditetapkan Pak Sumardi sebesar 8.000 per porsinya. Begitu kawan-kawan.